Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita lanjut kembali obrolan kita di kesempatan kali ini, pemirsa Opini. Obrolan pas di sini langsung bersama dengan Seno di sini. Nah, untuk kali pertama nih Seno, event yang memang benar-benar Seno handle sendiri pada saat sudah sinergi ini berdiri, ada terus memang Seno yang menjadi ya penanggung jawab semuanya lah. Kalau sebelumnya kan mungkin Seno bagian dari sebuah tim gitu. Betul. Nah, sekarang kan memang menjadi ujung tombaknya gitu. Nah, event apa itu? Terus bagaimana ya rasanya setelah menyelesaikan dengan tuntas event perdananya pada saat itu? Senos sinergi itu 2019 akhir, gitu ya. Karena memang belum terlalu lama. Jadi Seno jelaskan sedikit, sinergi kita bersama itu juga merger antara Seno dan istri. Oh, iya. oke. Yang mana dulu kami itu rival sebenarnya. Rival. Istri punya IO, saya juga punya IO. Merger jadi satu, namanya sinergi kita bersama. Oke. Saya baru tahu loh ini. Dan alhamdulillahnya Bang, pertama kali bikin event itu 1 minggu 4. Wah. Karena merger itu tuh Bang. Betul. Yang kliennya Seno kita jadiin satu, kliennya istri juga kita barengin. Itu satu event, 1 bulan yang menurut kami cukup sangat hektik. Di mana 1 bulan kami mengerjakan 4 event hanya untuk 1 minggu saja, mempersiapkan di 1 minggu itu saja. Itu rasanya tuh kalau bisul ada 4 tuh pecahnya satu-satu Bang. Tas. Baru selesai sakit yang ini lanjut lagi. Iya, itu. Aduh, maaf agak jorok. Enggak. Ini karena ya seperti kita tahu event itu kan waktunya tidak terbatas, Bang. Kita tidak bisa mengatur waktu untuk istirahat. Benar. Pada saat orang tidur, kami bekerja. Benar. Pada saat orang bangun, mungkin kami masih bekerja. Nah, waktu-waktu yang seperti itu membuat kami sebenarnya jauh lebih benar-benar efektif dan jauh. Kadang membuat kami malah jauh semakin kompak. Ya, bagaimana kami memanage 4 event dalam 1 minggu kemarin, kalau tidak salah pada waktu itu ada perbankan, lalu ada BUMN, satu, terus ada event juga dari perusahaan kosmetik lokal Bengkulu, sama satu lagi pemerintah provinsi. Itu semuanya di 1 minggu itu. Berarti kalau misalnya kita ambil weekend tuh biasanya kan eventnya di weekend Bang, Sabtu dan Minggunya. Berarti 1 hari itu ada 2 berarti. Sabtu 2, Minggunya 2. Berarti memang kepala itu memang yang Seno pecah jadi 2, yang istri juga pecah jadi 2 gitu. Betul. Alhamdulillahnya dan itu, tapi alhamdulillahnya klien pun seneng walaupun dengan keterbatasan waktu, komunikasi dan hektiknya perdebatan ya kalau di konsep Bang itu aduh luar biasa, tapi alhamdulillah itu jadi ujian kami pertama lah Bang, bersama tim. Dan juga kalau pemirsa Opini yang belum tahu juga, berarti Seno ini juga kan ketemu jodohnya kan dari dunia event ini juga. Dari rival, terus hingga akhirnya berjodoh gitu. Iya. Ini bisa dikatakan menjadi apa ya? Satu impian kali untuk teman-teman yang sekarang hobi di dunia event. Harapannya kan pasti sama nih, punya istri dari dunia yang sama, jadi bisa saling mengerti. Karena kan kalau istrinya ibu rumah tangga atau pekerja perbankan misalnya kan yang punya jam kerja. Kalau event tadi yang Seno bilang kan tidak punya jam kerja nih. Betul. Kalau dapat istri yang tidak mengerti, jam 2 malam kenapa belum pulang? Terus kenapa nggak tidur-tidur? Aduh. Nah, itu pikirannya udah kemana-mana itu Bang. Betul-betul ini kemana? Ini jam 5 belum pulang ya? Pinter berarti Seno mencari istri yang harus dari dunia yang sama gitu. Makanya namanya sinergi kita bersama. Iya, makanya sinergi kita bersama. Kalau sinergi kita sendiri nggak bisa lah Bang. Harus bersama-sama. Betul. Nah, kalau untuk yang Seno alami nih Seno, bagaimana sih untuk meramu juga meracik dari event-event itu kan, apalagi untuk yang punya klien nih. Mereka kan punya ide, punya konsep harus seperti ini. Nah, untuk ngeblendnya dengan konsep yang dimiliki sama Seno dan tim ini, gimana untuk menyatukan itu tuh? Iya, sebenarnya itu juga yang sebenarnya jadi yang mungkin harus menjadi dasar seorang event organizer, atau sekarang disebutnya ESCO Bang ya. ESCO, kan seperti itu. Atau kalau misalnya bahasa kitanya event planner deh. Nah, karena kalau dari sertifikasi sebenarnya event planner itu juga ada begitu. Jadi
bagaimana kita merancang sebuah pekerjaan atau dalam hal ini event yang ditantang oleh klien, ya itu yang membuat kita sebenarnya jauh lebih kreatif, Bang. Seno sangat bersyukur teman-teman di Bengkulu sekarang, kemarin baru ada kegiatan, itu ada 23 ternyata, Bang, IO atau ESCO yang berada di Provinsi Bengkulu, di seluruh provinsi. Banyak berarti dari kota, kabupaten semuanya. Iya, gitu. Jadi Seno cukup senang mendengar ini, Bang, karena Seno tahu tuh teman-temannya itu aja sebenarnya. Nah, ini semakin banyak sebenarnya. Ini bukan menjadi sebuah kompetitor, Bang, ya, menurut Seno. Ini menjadi sebuah ajang kami untuk membuat kami secara perusahaan ESCO itu jauh lebih kreatif. Ya. Nah, tadi balik lagi ke pertanyaan bagaimana ngeramunya. Ya itu tadi, Bang, banyak setiap hari Seno selalu memulai pagi itu bersama teman-teman tuh brainstorm dulu. Brainstorming dulu. Di Instagram bisa dilihat di explore masing-masing tuh Seno sudah mindset ke teman-teman. Yang dilihat tuh bukan lagi makanan, yang dilihat tuh bukan lagi pakaian, sepatu dan yang lain, tapi ngelihat bagaimana sih sebuah panggung itu bisa didirikan, ya, bagaimana sih sebuah konsep acara itu bisa jadi lebih menarik, apakah dari luas areanya atau dari lebih kecil areanya dan lebih mewah. Partisinya jauh lebih bagus, seperti itu, Bang. Jadi alhamdulillahnya dan beberapa klien di Bengkulu itu alhamdulillah sudah terbiasa dalam tanda kutip dengan atau event organizer atau ESCO lah, Bang, ya. Nah, lebih sudah sangat terbiasa dengan banyaknya teman-teman, orderan dari teman-teman dari perusahaan itu udah mulai banyak juga. Jadi itu jadi dari tim itu diajak buka pikiran mereka, wawasan mereka. Mungkin itu ada contoh event-event yang diadakan di Afrika Selatan, kita lihat bagaimana mereka di situ. Seperti itu. Misalkan itu Bang, karena apa ya, TikTok sekarang udah oke banget, Bang, ya. Terus juga Instagram ya, kita bisa ngeliat dari atau Pinterest deh, lebih sering kan kita ngeliat konsep. Nah, saya mulai pagi itu sama itulah, Bang. Berarti dengan konsep ATM itu tadi ya? Iya, amati, tiru, modifikasi. Itu harus lah, Bang. Karena nggak mungkin juga kalau misalnya kadang-kadang kita berbicara, oh ini karyanya Seno, nggak juga. Kadang-kadang Seno ambil, konsep yang di sini bagus, tapi ambil sepersekian persennya saja. Selebihnya kita modifikasi itu tadi. Luar biasa sekali ini. Nah, kalau untuk event-event yang melibatkan orang banyak kan ini pasti lebih hat-trick lagi ya, seperti konser gitu. Dan juga nih pemirsa Opini yang beberapa tahun yang lalu yang nonton juga dengan hadirnya setelah sekian lama Dewa 19. Nah, Seno yang membawa itu membuat event Staforia. Betul. Ini kan melibatkan ribuan orang. Ribuan orang. Terus bukan hanya dari Bengkulu, dari luar provinsi Bengkulu. Apa yang membuat Seno, wah kita harus bikin ini nih satu yang gitu. Balik lagi begini, Bang. Kalau kita fokus di kotanya jadi, Bang. Bengkulu itu Kota Bengkulu itu tidak punya batu bara, tidak punya lahan pertanian, perkebunan dan lain-lain. Penghasilan Kota Bengkulu itu sepaham Seno sama Pak Wali itu kalau dengan dari pariwisata, salah satunya dengan event-event. Makanya Seno terfokus ngebuat IP, ini produk itu Staforia namanya, sebuah konser begitu yang mengedepankan satu kenyamanan dan modernisasi dalam hal ini bukan dari stage dan lain-lain, tapi lebih dari biar teman-teman tuh mengetahui kalau di luar itu beli tiket itu sudah online, ada linknya. Makanya kami kemarin menggunakan inventory seperti itu. Setelah itu sebelum hari H ternyata kita harus ada penukaran tiket. Ya, tujuannya buat apa? Untuk mempermudah kita nanti masuk. Ya, jadi tidak ada yang namanya tiket itu double. Nah, itu kan kerugiannya akan ada di kami. Benar. Yang kedua, tiketnya ternyata sudah di-scan. Nah, satu gelang tiket itu berarti satu barcode. Nah, itu makanya kami alhamdulillah ngebuat itu jadi lebih modern dengan masuk ada crowd control yang memeriksa barisan cewek dan cowok. Sampai di situ alhamdulillah kita mulai dengan, kalau biasanya event itu mulai dari jam 7 malam, Bang, ya. Tapi kita memulai itu dengan jam 4 sore. Jam 4 sore. Tujuannya buat apa? Seno berani sedikit rugi, tapi UMKM laku, Bang. Dari sore udah rame Iya gitu. dong. Karena kan kalau misalnya sore kita sudah mulai, otomatis maghrib break. Benar. Sampai Isya tuh. Ada waktu kurang lebih 1 jam. Itulah waktunya untuk teman-teman di Bengkulu, ya, UMKM
maju. Oke. Kalau biasanya orang konser kan nunggu malam dulu baru rame Iya, gitu. Bang. Ini kita paksa orang untuk langsung dulu, Bang. Langsung dari sore. Langsung itu. dari sore. Capek-capek tuh. Minum air mineral tuh bisa berapa botol kan, Bang, gitu. Ya, alhamdulillah begitu. Dan alhamdulillahnya UMKM tuh bisa 3-4 kali refill pada saat itu, Bang. Dan mereka alhamdulillah sangat berterima kasih lah. Oke, ini juga bentuk kolaborasi itu Kolaborasi, tadi. Bang, ya. Jadi Itu nggak bisa kita pisahkan. teman-teman dari dunia event ini bukan hanya mementingkan event mereka berjalan lancar, kalau untuk konser yang berbayar untung selesai, sudah batas itu, tapi melibatkan juga teman-teman UMKM. Iya, itu salah satu cara kami untuk mendukung pemerintah, Bang, ya. Oke. UMKM kita libatkan, ya, supaya perputaran uang itu, Bang. Kalau di Bank Indonesia itu perputaran uang itu kalau bisa terus-menerus tuh, Bang. Benar. Ya. Ini kayaknya kebanyakan itu, Bang, ya. Event di Bank Indonesia, Bang, ya. Di perbankan jadi bahasa-bahasa perbankan itu sudah ini ada di luar kepala gitu. Iya, Bang. Ya karena ya itu tadi, Bang. Karena kita sudah mindsetnya ya kolaborasi bersama teman-teman UMKM itu harus terus-menerus. Oh, oke. Nah, dengan tema kita di hari ini kan New Era Industri Kreatif. Kan Seno juga sekarang sudah bersama teman-teman di Best Stagers Indonesia untuk di Provinsi Bengkulu. Nah, kita menceritakan terlebih dahulu nih, Best Stagers. Iya. Itu apa nih? Suatu komunitas, terus juga perkumpulan teman-teman event organizer atau apa nih Seno untuk di Best Stagers itu? Backstagers Indonesia tuh dulu namanya adalah Backstage People. Oke. Awalnya dia adalah sebuah komunitas. Komunitas apa? Komunitas event organizer atau sekarang yang disebutnya ESCO ya, Bang, ya. Beberapa perusahaan event organizer kumpul satu untuk sharing apa nih bahasan-bahasan bagaimana keadaan ekonomi sekarang, apakah industri kita akan didukung oleh pemerintah untuk begitu. Nah, alhamdulillahnya di beberapa tahun yang lalu itu dari komunitas kita beralih menjadi asosiasi, namanya Forum Backstagers Indonesia atau Backstagers Indonesia. Dan alhamdulillah ini sudah kepemimpinan yang kedua. Nah, ketum kami yang baru itu adalah Ketua Andrew Romana Putra dari Madiun. Nah, jadi ini adalah ajang seluruh ESCO di Indonesia untuk berkumpul ngebahas apa ya? Seperti apa bentuk event ke depannya? Event ke depan, bagaimana ekonomi-ekonomi di dunia dan di Indonesia. Oke, nah kita akan lanjut kembali pemirsa Opini, obrolan seputar New Era Industri Kreatif dari teman-teman Backstagers Indonesia Provinsi Bengkulu. Jangan kemana-mana, tetap di obrolan pas di sini.